Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan beberapa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini semua menjadikan pemberat amal timbangan kita pada hari yaumil mizan nanti. Jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tema yang akan saya sampaikan yaitu mengenai 7 amalan ringan berpahala besar yang jarang diketahui oleh kita. Ada beberapa amalan ringan berpahala besar yang jarang diketahui umat muslim. Amalan ringan berpahala besar sebaiknya dipraktekkan umat muslim agar kita bisa mendekatkan diri pada Sang Pencipta dan memaksimalkan ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan kepada umatnya untuk bisa melakukan amalan sebanyak-banyaknya, mulai dari melakukan amalan ringan hingga melakukan amalan yang berat. Entah itu amalan ringan ataupun besar, semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat di Al-Quran yang menjelaskan beberapa besar pahala yang akan diperoleh jika melakukan amalan berpahala besar. Mudah dilakukan namun memiliki pahala yang sangat besar. Berikut beberapa amalan ringan berpahala besar yang perlu diketahui dan dikerjakan oleh kita semua. Yang pertama yaitu sholat subuh dan isya berjamaah. Amalan ringan berpahala besar dan terus mengalir yang pahalanya yaitu melaksanakan sholat subuh dan isya berjamaah. Melaksanakan amalan ini sama seperti melaksanakan sholat setengah malam dan sholat semalam suntuk. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah seolah-olah menunaikan sholat setengah malam, dan siapa saja yang melaksanakan sholat subuh berjamaah sama seperti dia melaksanakan sholat semalam suntuk. Kemudian amalan yang kedua yaitu mendoakan orang lain. Amalan ringan yang berpahala besar yang terus mengalir berikutnya adalah mendoakan orang lain. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa siapa saja yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim, melainkan para malaikat berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, perbanyaklah mendoakan orang lain dengan takwa dan hati yang tulus. Namun Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia untuk tidak pernah mendoakan orang lain, yaitu dengan keburukan. Mendoakan orang kafir agar diampuni, serta mendoakan hal-hal yang tidak mungkin dikabulkan. Kemudian yang ketiga yaitu menunggu sholat Jumat.
Amalan ringan berpahala besar selanjutnya adalah menunggu sholat Jumat dan bersegera ketika waktunya datang. Menunggu sholat Jumat menghasilkan pahala yang sama besarnya dengan puasa serta sholat malam selama 1 tahun. Bahkan dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa siapapun yang menanti sholat Jumat lalu pergi pada pagi hari ke masjid sambil jalan kaki, lalu ketika sampai kemudian duduk di dekat imam untuk mendengarkan khutbah serta menjaga ketenangan agar khutbah tersampaikan dengan baik, maka dia akan memperoleh pahala yang sangat besar. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemudian yang keempat yaitu berzikir. Ada sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa berzikir lebih baik dibandingkan dengan dunia dan isinya. Berzikir sangat mudah untuk dilakukan dan tidak memerlukan waktu yang banyak. Selain itu, efeknya sangat dahsyat bagi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Imam Muslim menyebutkan bahwa pujian terhadap Allah di dalam zikir lebih berharga dibandingkan mendapatkan kekayaan sebanyak apapun yang ada di bawah matahari. Oleh sebab itu, jika kita masih jarang berzikir karena alasan sibuk, maka ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki waktu untuk memelihara kita. Kemudian yang kelima yaitu mendengarkan adzan. Amalan ringan berpahala besar yang jarang diketahui yaitu mendengarkan adzan. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa mendengar panggilan adzan lalu ia berdoa, ya Allah Tuhan panggilan yang sempurna dan sholat yang didirikan, berilah kepada Muhammad kemuliaan dan keutamaan, dan berilah untuknya tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau janjikan kepadanya, akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keenam yaitu membaca basmalah. Sebelum beraktivitas, amalan ringan berpahala besar yang penting diketahui yaitu membaca basmalah sebelum memulai kegiatan kita atau aktivitas kita. Karena kesederhanaannya, terkadang orang malah lupa mengucapkannya basmalah. Padahal dengan berniat tulus mengucapkan basmalah, ada aliran pahala besar yang bisa kita peroleh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Kemudian amalan yang ketujuh yaitu wudhu dengan sempurna dan membaca doa. Amalan ringan berpahala besar selanjutnya yaitu berwudhu dengan sempurna dan membaca doa. Dari Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna kemudian selesai berwudu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan pintu untuknya 7 pintu surga. Akan dibukakan pintu untuknya yaitu 8 pintu surga, dan dia boleh masuk melalui pintu yang dia kehendaki. Setelah kita mendengarkan amalan-amalan ringan yang bisa kita kerjakan tapi seringkali kita lalai melaksanakannya,
Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita petunjuk untuk selalu melakukan amalan-amalan ini agar setiap aktivitas kita, setiap kegiatan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.